Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membacakan artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Badri Pasuruan. Judulnya adalah Nasab Alawi bukanlah yang paling sahih. Mari kita simak bersama. Jangan sampai kita salah paham, apalagi gagal paham, terlebih lagi salah dalam memahami. Perdebatan mengenai nasab Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir masih menjadi diskusi hangat di kalangan umat Islam di Indonesia. Kiai Haji Ali Badri Pasuruan memberikan penjelasan terkait nasab Ba'alawi yang selama ini membuat klaim sebagai nasab paling sahih di dunia. Karenanya Kiai Haji Ali Badri justru menyebut klaim itu bisa menjadi bumerang bagi keluarga Ba'alawi sendiri sebagaimana yang terjadi saat ini. Selengkapnya, simak penjelasan Kiai Haji Ali Badri Pasuruan berikut ini. Seperti yang telah saya katakan sebelum ini, bahwa saya telah lama mengetahui soal penolakan sebagian Ashraf Yordania dan lain-lain soal nasab Sayyid Ubaidillah. Maka sejak awal saya hanya melihat bahwa ini adalah bukti bahwa nasab Alawi bukanlah yang paling sahih seperti yang mereka klaim selama ini. Berikut tulisan saya dalam buku berjudul Sebuah Mimpi untuk Driyat Wali Songo yang diterbitkan pada tahun 2011. Kini Nakobat Ahlul Bait di berbagai negara telah menjadi perhimpunan keluarga yang mandiri dan lebih banyak bergerak dalam bidang koordinasi antar keluarga. Di tiap negara terdapat Ahlul Bait, maka di situ terbentuk perkumpulan untuk menjalin silaturahim. Seiring dengan waktu, perkumpulan Ahlul Bait kemudian banyak yang menyempit menjadi hanya mencakup keturunan Al-Hasan dan Al-Husain dalam kurung Hasaniyin dan Husaniyin, kurung tutup. Bahkan dari Hasaniyin dan Husaniyin ini pun ada juga yang membuat perkumpulan sendiri berdasarkan marga. Penyempitan cakupan itu umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan koordinasi karena masing-masing marga memiliki anggota yang besar. Untuk memudahkan koordinasi maka dibuatlah perhimpunan kecil. Ini adalah suatu hal yang wajar, namun minimnya komunikasi antar perhimpunan itu terkadang membuat sebagian anggota sebuah perhimpunan menganggap perhimpunannya lebih sah dari yang lain, seperti sebagian Ashraf Yordania yang pernah mengingkari keabsahan keluarga Ba'alawi Yaman. Hal ini juga wajar karena mereka juga manusia biasa sehingga tentu saja banyak orang awamnya juga. Rabithah Alawiyah sendiri hanyalah sebuah perhimpunan keluarga kecil dari Ahlul Bait, yaitu keluarga Ba'alawi. Saya sering mendengar bahwa rumpun Ba'alawi adalah yang terbanyak di antara rumpun-rumpun Ahlul Bait di dunia. Menurut saya itu tidak benar. Mereka terlihat banyak hanya karena semua Ba'alawi memperkenalkan diri ke publik sebagai Ahlul Bait, sementara kebanyakan Ahlul Bait yang lain menyembunyikan nasab di depan publik. Di Arab, banyak marga Ahlul Bait yang tidak terkenal oleh publik hanya karena oleh internal keluarga saja. Kalau semua Ahlul Bait di dunia mengikuti tradisi Ba'alawi dengan mengaku Ahlul Bait, pada setiap yang ditemui niscaya jumlah Ba'alawi akan terlihat sedikit sekali. Di keluarga Syekh Jumadil Kubro sendiri banyak sekali ulama besar yang tidak dikenal sebagai Ahlul Bait, bahkan tidak dikenal sebagai orang Arab. Misalnya ulama Makkah asal Banten yang bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau bernasab pada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Demikian juga ulama Makkah asal Fatani Thailand
yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, pengarang kitab Nahwu Tasil Nailil Amani. Nasab beliau bersambung pada paman Sunan Gunung Jati yang bernama Wan Muhammad Solih Alaqihi bin Ali Nuril Alam bin Syekh Jumadil Kubro. Nenek beliau adalah keponakan Sunan Ampel, yaitu Wan Maryam bin Wan Husain bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi bin Syekh Jumadil Kubro. Adapun kasus nasab Sayyid Ubaidillah, selama ini saya melihat itu sebagai akibat dari terputusnya informasi saja. Dalam banyak catatan nasab memang sering ada nama yang hanya diketahui oleh keturunannya saja dan tidak diketahui oleh keturunan saudaranya. Hal ini bisa terjadi dengan berbagai sebab. Misalnya nama itu adalah anak dari istri yang tidak tinggal di kampung halaman ayahnya. Maka selama tidak ada tanda-tanda kebohongan dan sekedar untuk silaturahim, kita tidak boleh menuduh palsu terhadap sebuah nasab hanya karena tidak tercatat oleh keturunan yang masyhur. Untuk kasus seperti ini kita gunakan kaidah al-isbatu muqaddamun ala nafyi li ziyadatil ilmi, yang menyatakan ada itu lebih diunggulkan daripada menyatakan tidak ada, karena yang menyatakan ada itu memiliki pengetahuan sendiri. Artinya yang mengatakan itu ada bisa jadi karena tidak tahu saja. Bahkan kitab-kitab lama Pahlawi menyebutkan bahwa putra Sayyid Alwi Amil Faqih yang bernama Abdullah itu tidak memiliki keturunan. Namun kitab nasab yang terbaru menyebutkan bahwa Sayyid Abdullah memiliki keturunan berdasarkan catatan nasab raja-raja Sulu Filipina yang bernasab pada beliau. Yang pasti dalam kitab-kitab nasab yang lama, nama Abdullah sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi memang tidak terkenal sebagai nama putra beliau yang lain, yaitu Husain, Ali, dan Muhammad. Bahkan sebagian kitab yang menggunakan kalimat qila ketika menambahkan nama Abdullah dalam istilah kita, qila itu sama saja dengan konon katanya. Hal ini menunjukkan bahwa nama Abdullah tidak muncul dalam semua riwayat, tidak seperti nama Husain, Ali, dan Muhammad. Terlepas dari pembahasan yang dianggap belum tuntas dalam diskusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sampai saat ini saya sebagaimana yang lain hanya husnudon saja atau berprasangka baik. Keluarga Ba'alawi mengaku bahwa nasab itu mereka terima secara turun-temurun. Setidaknya nasab itu dikutip oleh Sayyid Ali bin Abu Bakar Asyakron dalam kitab Al-Burqah Al-Masyiqah. Beliau adalah orang yang dikenal soleh, bahkan waliullah. Maka secara sosial pengakuan ini tentu saja bisa diterima. Mendustakan nasab orang itu adalah masalah serius karena bisa menyakiti perasaan dan menyebabkan fitnah. Itu sebabnya semua mazhab fikih sepakat memasukkan pendustaan nasab dalam bab qadzaf, sama dengan qadzaf zina yang hukumannya adalah dicambuk ber-80 kali. Adapun kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saya melihat hanya sebagai kajian ilmiah dengan standar ilmu riwayat, bukan standar penerimaan nasab secara sosial. Kiai Haji Imaduddin hanya menakar kadar kesohihan nasab Sayyid Ubaidillah dengan standar ilmu riwayat. Dari itu saya pun sudah mengatakan bahwa nama Abdullah tidak sesohih tiga nama yang lain daripada anak-anak Sayyid Ahmad bin Isa. Namun tidak sesohih lainnya itu bukan berarti dimuliakan. Hanya saja saya memiliki beberapa catatan yang menyimpulkan bahwa keluarga Ba'alawi sering tasahul, menyepelekan dalam hal riwayat, yaitu ketika menyanjung leluhur atau kelompoknya. Hal ini terkadang menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Pertama, tentang nama Abdullah menjadi Ubaidillah.
Mereka menceritakan bahwa Sayyid Abdullah itu orangnya sangat tawadu. Saking tawadunya beliau merasa masih belum pantas menyanjang nama Abdullah, hamba Allah. Beliau pun mengubah sendiri nama itu menjadi Ubaidillah, hamba kecil Allah. Cerita itu diriwayatkan sebagai fakta, padahal cerita itu hanya asumsi dari Sayyid Ali Asyakran. Beginilah kronologinya. Sayyid Ali Asyakran dalam kitab Burqah menyebutkan bahwa nama leluhur Ba'alawi yang masyhur di Hadramaut itu bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa, bukan Ubaidillah dan bukan pula Abdullah. Selanjutnya, menurut Asyakron menjelaskan dugaan itu dengan berkata, "Walladhi yadhar 'indi anna Syaikha Abdullahi min 'azimi tawadhu'ihi wa yastahsina tashhira ismihi." Jadi jelas cerita penyebab perubahan nama itu adalah asumsi atau karangan berdasarkan dugaan Sayyid Ali Asyakron, bukan fakta sejarah yang beliau dengar dari orang lain. Nah, menyajikan cerita asumsi sebagai cerita fakta itu jelas suatu kesalahan serius dalam ilmu riwayat. Itu berarti merubah status dugaan menjadi status fakta. Perawi harus berterus terang bahwa itu adalah dugaan Sayyid Asyakron. Kedua, banyak keluarga Ba'alawi yang menyatakan bahwa leluhur mereka mulai dari Faqih Muqaddam hingga Sayyid Ahmad Al-Mujahir semuanya adalah ulama besar dengan level mustahid mutlak. Namun mereka tawadu sehingga tetap bermadzhab. Sekian, salam NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.